Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pemrograman dasar Programming Study Club. Oke, jadi tutorial ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya terkait pembahasan tentang tipe data, percabangan, dan perulangan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membuat sebuah program yang cukup menarik, sepertinya cukup menarik. Kita membuat bintang-bintang. Kita lihat hasilnya yang minggu kemarin seperti ini. Misalkan masukkan bintang, misalnya jumlah bintang berapa, 5 misal seperti ini. Oke, kita telah membuat seperti ini. Misalnya 10. Oke, untuk yang tidak hadir pada pertemuan minggu lalu dapat bertanya kepada temannya. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan soal yang telah saya berikan, namun karena tidak cukup waktu jadi kita tidak membahas. Jadi soalnya seperti ini. Inputnya sama, misalnya N sama dan 5, akan tetapi bentuk bintangnya menjadi rata tengah seperti ini. Oke. Jadi, baris pertama ada 1 bintang, baris kedua 3 bintang, 5, 7, dan 9. Jadi, setiap baris kita lihat, kita buat catatan terlebih dahulu sebelum mengerjakan seperti ini. Jadi, sebelum teman-teman mengerjakan sebuah soal, teman-teman harus mengetahui polanya terlebih dahulu agar nantinya ketika mulai membuat programnya tidak bingung gitu. Misal pertama kita tentukan jumlah bintang per baris. Jadi jumlah baris 1, 3, 5 berarti jumlah baris menentukan jumlah bintang. Oke. Jumlah bintang di baris pertama ada 1, baris kedua ada 3, berarti kita dapat lihat jumlah bintang pada baris selanjutnya adalah jumlah bintang sebelumnya ditambah 2 gitu ya. Berarti misal kita tulis saja plus 2 dulu dan 2. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana membuat bintang-bintang ini rata tengah. Oke, agar lebih jelas misalnya spasi di sini kita ganti dengan karakter yang lain yang terlihat, misalnya minus. Oke, di sini. Oke, seperti ini. Oke, sudah jelas. Yang kedua, bagaimana caranya kita menentukan jumlah spasi gitu ya. Kita lihat pada baris pertama jumlah spasinya ada berapa? Oke, ada 4. Kemudian baris kedua ada 3. Kemudian baris ketiga ada 2, selanjutnya ada 1 dan 0. Oke. Kita lihat di sini kita mempunyai sebuah nilai yaitu adalah N5. Kemudian spasinya 4. Berarti dapat kita pahami bahwa jumlah spasi adalah apa? Sudah ada yang tahu? Berarti jumlah spasi adalah N dikurang dengan nilai I, atau I di sini kita gunakan sebagai baris. Pada pertemuan sebelumnya I kita gunakan untuk melakukan perulangan baris gitu ya. Berarti kita coba di sini I-nya adalah 1. Oke, hasilnya adalah 4 gitu ya. Kemudian di sini N-2 sama dengan 3. Oke. N-3 sama dengan 2. Oke, dan terakhir N-1 sama dengan N-4. Kalau 1 ya. Sama dengan 1. Oke, di sini N-5 sama dengan 0. Oke, jadi biar lebih jelas seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi pertama kita mempunyai 4 spasi, 3 spasi, 2 spasi, 1 spasi, dan 0 spasi. Oke, berarti kita buat spasi sama dengan N min baris. Oke, cukup seperti ini sehingga dapat kita buat. Oke, kita close dulu. Kita buat file di latihan, new file, misalnya bintang.cpp. Oke, kemudian kita buka, include IO stream using
namespace std int main return 0. Oke, kita buat variabel misalnya int n, kemudian kita input, masukkan n, in n. Kita buat yang sederhana dulu, tanpa memperhatikan spasi terlebih dahulu. Jadi kita buatnya per step agar tidak terlalu susah gitu ya. Oke, kita buat dulu for int i misal 1 i sama dengan di sini adalah n, berarti i plus. Jadi untuk perulangan yang pertama kita gunakan untuk melakukan perulangan sejumlah baris gitu ya, sejumlah n atau baris nantinya. Oke, misalnya kita tampilkan dulu bintang seperti ini, berarti dia new line. Oke, kita coba misalnya 5. Oke, 5 seperti ini. Kemudian kita buat seperti pertemuan sebelumnya, yaitu kita menampilkan jumlah bintang sesuai barisnya. Jadi jumlah bintang plus 2 ya. Jadi dapat kita lebih sederhanakan lagi bahwa jumlah bintang adalah di sini baris pertama jumlah bintangnya 1, baris kedua adalah 3. Berarti jika kita buat seperti ini bagaimana? Misal jumlah baris misal i ya, dikurangi dengan atau ditambah dengan i dikurang 1. Kira-kira jika seperti ini gimana? Jadi i kita coba di sini ya. Baris pertama misal 1 ditambah 1 min 1 sama dengan 1. Oke, kita mempunyai 1 bintang. Kemudian baris kedua berarti 2 ditambah 2 dikurang 1. Oke, sama dengan berapa? 2 kurang 1 sama dengan 1, 2 plus 1 sama dengan 3. Kemudian baris ketiga 3 ditambah 3 minus 1 dengan berapa? 5 ya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan polanya. Jadi sebenarnya tanda kurung tidak kita perlukan karena operator plus dan minus ya satu tingkat. Tetapi untuk memudahkan bahwa kita mengurangi nilainya. Oke, seperti ini. Ini sudah kita buat misalnya perulangan C for int j sama dengan 1, c lebih kecil sama dengan yang kita buat tadi, yaitu i tambah dalam kurung saja i min 1. Oke, berarti c plus plus. Kita buat bintang seperti ini. Oke, tanpa n line. Kemudian kita buat n line-nya di sini ya. Untuk baris. Oke, kita lihat seperti ini. Kita run. Misalnya berapa? 5. Oke, kita lihat sudah sesuai apa belum? Ada 1, 3, 5, 7, 9. Sip. Selanjutnya kita memikirkan bagaimana membuat spasinya. Oke, karena kita sudah melihat polanya sebelumnya, jadi kita lebih gampang. Misal spasi sama dengan berarti n dikurangi baris. Oke, spasi berada di sebelah kiri bintang, berarti sebelum bintang ditampilkan berarti kita buat di sini spasi. Oke, kita menggunakan for juga. Int misalnya spasi misalnya apa? S ya. Tak masalah. Oke, S lebih kecil sama dengan rumus kita yang sebelumnya, yaitu adalah N dikurang I gitu ya, jumlah barisnya. S plus plus berarti. Oke, langsung saja kita cout spasi seperti ini. Oke, kira-kira berhasil tidak ya? Oke, kita coba saja bersama-sama. Oke, masukkan misal 5 dan berhasil. Selamat. Jadi seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalnya kita buat yang lebih besar, misalnya ada 10 baris kita buat ya.
Dan ya, dan begitulah, membuat bintang yang seperti ini ternyata tidak terlalu susah. Kita cukup menggunakan perulangan saja. Oke, perulangan saja. Nah, dalam programming contest nantinya teman-teman harus mengetahui algoritma untuk membuat atau mengerjakan soalnya. Jadi sebelum masuk ke coding, teman-teman harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakannya. Jadi selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.